adik-adik. Wah, Kak Karis, kita udah masuk di bulan Oktober ya Kak, bulan yang baru ya Kak. Terus ini hari apa Kak? Ini hari apa? Hari Minggu dong. Berarti waktunya kita ngapain Kak? Waktunya ibadah Tuke. Wah, adik-adik pasti di sini udah semangat buat ibadah ya. Yang udah Pasti semangat dong, bisa Kak. lambaikan tangannya. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau ajak buat kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan bila di hari ini Tuhan kami dapat bangun Tuhan untuk kami sama-sama beribadah, kami sama-sama mau memuji Engkau, kami mau sama-sama menari, dan juga kami mau melompat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik udah siap belum nih buat kita mau sama-sama gerak, kita mau sama-sama nari, kita mau sama-sama bernyanyi. Yang siap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita adalah anak Allah. Yuk sambil tepuk tangan ya adik-adik. Diajarin ya Kak, kalau kita tuh nggak boleh marah-marah, Iya, kita Kak. nggak boleh ngambek, kita nggak boleh pukul-pukul, kita nggak boleh ngomel-ngomel. Itu kenapa ya Kak Karis ya? Karena kita adalah anak-anak Allah, Kak. Bener banget Kak, karena itu Kakak mau ajak buat adik-adik kita mau sama-sama pakai gerakannya, kita mau sama-sama nari, dan kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Yuk kita jalan, ayo Kak. Yuk sama-sama pakai gerakannya ya adik-adik. Kerajaan Allah diciptakan
menjadi anak-anak yang penurut. Kakak mau ajak nih buat adik-adik yang mau lebih lagi karakternya untuk dibentuk sama Tuhan. Sama-sama kita angkat tangannya. Sama-sama kita nyanyikan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hanya berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu.
inilah setiap janji kami Tuhan. Kalau kami adalah anak-anak-Mu, kalau kami adalah anak-anak kerajaan Allah, kami mau terus dibentuk Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang penurut untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan yang tolong berkati Kauli ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat, Kau yang berikan kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami gak mau main-main, kami gak mau sibuk sendiri, tapi kami mau sungguh-sungguh. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang masih semangat untuk dengerin firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Iya, meskipun di rumah aja kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, apalagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Uli mau cerita tentang, judulnya adalah penguasaan diri. Tapi sebelumnya Kak Uli mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang masih suka marah? Ayo, dikit-dikit marah, dikit-dikit teriak. Mama lama deh, papa lama deh, mbak lama deh, semuanya nyebelin. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah? Kalau keinginan kita gak diturutin, kalau kita minta tolong tapi gak cepet-cepet ditolongin. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau semua sesuatu yang berhubungan dengan kita gak terus dipenuhin dan kita marah-marah. Siapa? Ayo ngaku. Nah, Kak Uli mau tanya nih, kira-kira nih ya, marah itu boleh gak ya? Ayo jawab. Iya, marah itu boleh, marah itu wajar karena ekspresi dari hati kita. Tapi yang gak boleh adalah marah-marah atau jadi pemarah. Nah, marah itu beda sama pemarah ya. Marah-marah juga beda. Pemarah itu orang yang gampang banget marah. Orang yang kalau gak sabaran marah. Kalau apa-apa gak diturutin marah. Tersinggung dikit marah. Terus disakitin marah. Sukanya marah-marah. Waduh, itu yang gak boleh. Nah, misalnya apa Kak? Misalnya adik-adik diremehin sama teman. Misalnya adik-adik disakitin sama teman. Terus adik-adik punya sikap hati gini, marah-marah. Semua dimarahin, semua dilampiasin. Waduh, itu yang gak boleh ya. Nah, pemarah itu tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Dia langsung kesel, langsung marah. Padahal mungkin kita sendiri yang salah, tapi respon kita langsung marah, langsung kesel, langsung teriak-teriak, langsung gak terima. Nah, itu yang gak boleh. Oke, Kak Uli mau ajak adik-adik buat baca di Yakobus 1 ayat 19. Ini firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi di sini tahu nggak adik-adik? Firman Tuhan itu bilang 3 hal. Yang pertama, kita harus cepat mendengar. Kalau kita lagi dinasehatin, kalau teman kita lagi ngomong, kita harus cepat mendengar. Jangan buru-buru langsung marah. Jangan buru-buru langsung bereaksi. Tapi dengerin dulu. Yang kedua apa firman Tuhan bilang apa? Yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Dengerin sampai selesai. Gak boleh motong pembicaraan. Nah, itu yang bagus. Dan yang ketiga, lambat untuk marah.
jangan cepat-cepat marah. Harus dengerin yang baik, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena marah-marah itu atau sifat pemarah itu gak disukai sama Tuhan. Dan kita gak boleh bergaul sama orang yang punya sifat pemarah. Tuhan gak suka loh. Nah Kak, gimana sih Kak? Kalau aku mau marah tapi biar marahnya itu tidak merugikan orang lain. Nah Kak Uli punya caranya nih. Adik-adik dengerin ya. Yang pertama, kalau kita marah, kita harus bisa menguasai diri kita. Jangan sampai merusak barang-barang di sekitar kita. Jangan sampai melempar-lempar barang-barang di sekitar kita. Hayo ngaku siapa yang kalau marah suka ngelemparin barang-barang di depannya. Suka merusak barang-barang di depannya. Dilempar, dirusak. Nah itu gak boleh ya. Harus bisa mengendalikan diri kita. Dan yang kedua, kalau kita marah gak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati orang lain. Tuhan gak suka loh. Jadi lebih baik tadi apa? Kata Tuhan, lambat untuk berkata-kata. Gak boleh ngeluarin kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah yang ketiga nih, kalau kita marah jangan terlalu lama disimpan di dalam hati. Artinya apa? Kita harus mengampuni. Kita harus memaafkan. Karena nih ya, kalau kita simpan di dalam hati kita, nanti iblis ambil kesempatan itu. Untuk apa? Manas-manasin kita. Itu loh, dia udah nyakitin kamu. Itu loh, dia udah ngeremehin kamu. Wah, kalau kita marah sama orang terus simpan dalam hati, sewaktu-waktu akan jadi bom yang akan apa? Meledak. Nah, bisa kita lampiasin ke orang lain. Gak boleh ya. Kalau kita marah jangan disimpan di hati. Oke? Kita cukup berdoa mengampuni orang itu. Nah, adik-adik, marah juga kadang diperlukan untuk mendidik kita loh. Siapa yang pernah dimarahin mama papanya? Siapa yang pernah dimarahin mbaknya, oma atau opa? Iya, karena apa? Karena kita salah. Biasanya mereka marah karena kita salah dan mereka kasih tahu yang benar. Kalau enggak gitu, pasti kita akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita enggak akan jadi anak yang berubah menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah yang terakhir, yang Kak Uli mau kasih tahu ke adik-adik dan ke kita semua termasuk Kak Uli. Yuk hari ini kita belajar menguasai diri nih. Kalau kita lagi marah, kita harus tenang. Tarik nafas, tenang, datang sama Tuhan. Berdoa. Nah, boleh dilampiasin gak Kak? Boleh, tapi gak boleh jadi orang yang pemarah. Gak boleh ngelemparin benda-benda. Cukup apa? Cukup bilang sama mama papa. Mama, papa, aku marah sama mama papa karena ini, karena ini. Nah, bilang baik-baik. Gak boleh merusak benda yang lain. Gak boleh nyakitin orang lain. Kita juga harus jadi anak-anak yang baik, yang menjadi teladan. Nah, ingat ya, kalau kita marah harus tenang dulu, tarik nafas, lalu berdoa. Ingat, tadi firman Tuhan bilang apa? Yang pertama apa? Cepat untuk mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Dan yang ketiga, lambat untuk marah. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar satu hal supaya kita bisa menguasai diri kita. Jangan suka marah-marah, jangan jadi pemarah. Kira-kira kalau jadi pemarah atau orang yang suka marah-marah, ekspresi mukanya enak dilihat enggak ya? Enggak memberkati banyak orang. Jadi kita harus jadi anak-anak yang menjadi teladan. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Oke, yang mau melakukan firman Tuhan, yuk Kak Uli ajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar
untuk kami dapat menguasai diri kami, mengendalikan diri kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami gak suka marah-marah, untuk kami gak punya sikap pemarah, tapi ajar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak peramah yang memberkati banyak orang. Dalam hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, siapa nih yang terberkati sama firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Tapi sebelum kita selesai, kita mau dengerin pengumuman dulu. Yang pertama, di hari Kamis akan ada menara doa setiap jam 6 sore. Nah, untuk linknya adik-adik bisa minta ke Kauli atau kakak wali kelas ya. Terus yang kedua, di hari Jumat akan ada musik zone jam 3 sore. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa hubungin Kak Noel ya. Terus ada apa lagi nih Kak? Terus selanjutnya nih Kak, di hari Jumat juga nih Kak, ada Cool Kids tiap hari Jumat jam 5 sore. Buat adik-adik yang mau ikut Cool Kids bisa minta linknya ke Kak Uli atau kakak wali kelas juga ya. Oke, selanjutnya nih di hari Minggu akan ada ibadah Tuke. Ibadah Tuke akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama buat kelas kecil akan dilaksanakan jam 8 pagi lewat YouTube ini ya. Dan yang kedua buat kelas besar akan diadakan jam 10 pagi lewat Zoom meeting. Nah, buat adik-adik nanti bisa minta linknya ke Kak Uli atau kakak wali kelas ya. Terus ada apa lagi nih Kak? Nah, yang terakhir nih Kak, buat adik-adik biar gak ketinggalan informasi, kakak ajak buat adik-adik bisa follow Instagramnya Tuke ya, @kingskids_2k. Nah, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!